Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Ani Hayatun Nafiah dari Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga Islam, akan memaparkan sebuah kajian ilmu yang bertemakan syirkah sebagai tugas mata kuliah Fiqih Muamalah yang diampu oleh Bapak dosen Al-Fasyariah. Langsung saja pada materinya. Pengertian dari syirkah. Dalam ilmu fikih, syirkah adalah persekutuan usaha untuk mengambil hak atau beroperasi. Kemudian dari segi bahasa, syirkah adalah penggabungan atau ikhtilat dari dua harta atau lebih menjadi satu. Jadi syirkah itu adalah persekutuan usaha mengambil hak untuk beroperasi, yang di dalamnya adalah penggabungan dua harta menjadi satu. Bisa dipahami? Sedangkan menurut istilah syar'i adalah hak kepemilikan terhadap suatu yang dimiliki oleh dua orang atau lebih sesuai persentase tertentu, yaitu kerjasama dalam usaha atau sekedar kepemilikan suatu benda. Setelah itu, macam-macam syirkah. Menurut jumhur ulama, syirkah dibagi menjadi dua jenis, yaitu syirkah amlak dan syirkah al-uqud. Syirkah amlak yaitu kepemilikan barang secara kolektif. Syirkah amlak dibagi lagi menjadi dua jenis. Syirkatul ikhtiyar, yaitu kepemilikan barang yang dihasilkan dari dua orang atau lebih. Contohnya, dua orang atau lebih sepakat untuk membeli suatu barang dengan biaya bersama. Maka kepemilikan terhadap barang itu sesuai persentase modal. Jadi modalnya itu lebih besar yang mana, jadi kepemilikannya itu nanti akan dijatuhkan pada pemilik modal terbesar. Syirkatul jabr, yaitu kepemilikan secara kolektif terhadap sebuah barang tanpa usaha dari pihak yang berserikat. Contohnya dalam harta warisan yang didapat oleh ahli waris jika ada dua orang atau lebih. Syirkah yang kedua adalah syirkah al-uqud. Dalam bentuk ini, syirkah adalah akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih melakukan kerjasama usaha dengan tujuan mencari untung. Dilihat dari pengertian tersebut, serta memperhatikan berbagai bentuk kerjasama usaha perseroan atau syirkah, maka syariat Islam dapat mengelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu syirkah bil amwal. Syirkah ini bertumpu pada modal bersama untuk melakukan sebuah usaha guna menghasilkan keuntungan. Syirkah ini memiliki dua bentuk, yaitu syirkah inan dan syirkah mufawadah. Yang kedua adalah syirkah bil amal atau bil abdan. Syirkah ini bertumpu pada fisik atau keahlian dalam usaha sebagai modal utama. Dalam hal ini, menurut jumhur ulama, tidak mensyaratkan kesamaan atau keahlian pada masing-masing pihak, dan hasil dibagi sesuai kesepakatan bersama. Yang ketiga ada syirkah wujuh, yaitu dalam jenis ini syirkah adalah akad berserikat antara dua orang atau lebih dengan modal pinjaman dari pihak luar karena memiliki kedudukan di tengah masyarakat serta kepercayaan orang yang dipinjam hartanya. Yang keempat adalah dari perseroan tadi, yaitu syirkatul mudharabah. Disebut juga qirad. Dalam bentuk ini, syirkah adalah gabungan dari syirkatul amwal dari salah satu pihak, dari syirkatul abdan dari pihak kedua. Misalnya, akad berserikat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana ada pihak yang membawa harta sebagai modal usaha, sedangkan yang lain membawa badan atau keahlian untuk berusaha. Syirkah seperti ini hukumnya adalah mubah atau boleh. Keuntungan dalam syirkah mudharabah dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai ketentuan syara', yaitu pemodal menanggung kerugian harta, sementara pengelola menanggung kerugian waktu.
tenaga keahlian dan pemikiran yang telah dicurahkan. Syirkah ini statusnya sama dengan akad wakalah atau perwakilan, di mana orang yang jadi wakil tidak bisa menanggung kerugian. Kerugian sepenuhnya ditanggung oleh yang mewakilkan. Sepanjang kerugian itu terjadi sebagai sesuatu yang memang harus terjadi, bukan karena kesengajaan atau kecerobohan pengelola. Saya rasa cukup itu. Jika ada kesalahannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.